Hai Sobat Tani, tahukah kalian bahwa jamur Beveria bassiana disebut pengendali hama ramah lingkungan? Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena jamur Beveria masuk ke dalam jaringan tubuh hama akan mengeluarkan racun biverin yang membuat jaringan tubuh hama menjadi rusak dan mati. Sifatnya yang selektif yang tidak meninggalkan residu racun juga, sehingga aman bagi lingkungan. Dan ternyata pembuatan fermentor untuk perbanyakan Beveria cukup mudah. Mau tahu seperti apa? Yuk simak videonya berikut ini. Halo Sobat Tani, kami dari POPT Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan fermentor untuk perbanyakan Beveria bassiana cair. Apa aja sih alat dan bahannya? Yuk kita simak. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat fermentor, yang pertama adalah galon sebanyak 2 buah. Galon ini diperlukan untuk penyimpanan atau sebagai wadah media EKG atau ekstrak kentang gula. Yang kedua, selang sepanjang 3 meter. Yang ketiga, rangkaian L dan T untuk menyambungkan selang. Yang keempat, aerator. Yang kelima, solder. Yang keenam, lem tembak. Yang ketujuh, kapas. Yang kedelapan, PK. PK ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Yang kedelapan, air stone. Dan yang terakhir, kita memerlukan 3 botol bekas air mineral. Yang pertama untuk larutan PK, yang kedua untuk penyimpanan gelas wool atau kapas, dan yang ketiga untuk air sebagai indikasi gelembung udara. Selanjutnya siapkan selang 15 cm sebanyak 3, terus 10 cm 2, dan 50 cm ada 7, dan 1 meter nanti ada 2. Kemudian bisa langsung dirangkai, Mas. Selamat siang untuk Sobat Petani. Ini ada kita lanjutkan untuk selang yang 15 cm. Ini langsung kita gabungkan ke aerator. Berhubung ada 2 lubang aeratornya, maka kita jadikan 1, dan nanti kita kasih T di sini untuk membagi aeratornya, udaranya. Kita gabungkan 1. Ya. Kita lanjutkan untuk yang ini, udara masuk. Ini kita lakukan ke larutan PK. Jangan sampai keliru ya. Ini ada 2 L di sini. Nah, di sini nanti kita sambungkan ke selang yang masuk karena di sini panjang. Nantinya fungsinya untuk udara masuk. Sedangkan yang satunya nanti udara keluar. Kita gunakan selang yang 1 meter di sini. Kita masukkan, jangan sampai keliru saudara-saudara. Ini ada untuk udara masuk, kita masukkan menggunakan L yang 1 untuk masuk, yang satunya untuk keluar. Karena kita menggunakan 2 tabung atau 2 galon, maka harus kita bagi. Di sini kita kasih T di sini untuk membagi yang satu aerator masuk ke tabung. Jangan lupa untuk yang tabungnya, udara yang masuk kita gunakan selang yang agak panjang. Kita masukkan. Kita masukkan yang satu, untuk yang satunya juga jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik. Ya, di sini. Oke. Lanjut untuk yang berhubung ini ada 1 rang lagi, itu sebagai kontrol ataupun udara keluar. Kita sambungkan lagi masuk ke galon satunya, ke lubang L ya satunya. Kita masukkan air di sini. Air di sini untuk penyaring udara yang keluar biar tidak masuk lagi. Kita masukkan ke air. Jadi prinsipnya itu udara kita sambungkan udara aerator.
udara keluar lewat sini, lewat penyaring larutan PK yang ada di sini. Nah, terus dari larutan PK kita sambungkan lagi ke filter. Nanti udara masuk lewat filter, baru kita sambungkan ke dalam galon yang terisi larutan Beveria bassiana. Karena kita membuat larutan ekstrak kentang gula berbahan cair. Pertama yaitu tadi menggunakan dikatakan aerator atau sebagai pendorong. Jadi angin yang keluar itu sebagai pendorongnya masuk ke dalam larutan PK supaya bersih atau sterilisasi. Terus kemudian jalan lagi masuk ke dalam filter. Filter itu bisa menggunakan kapas ataupun menggunakan gaswall. Terus kemudian masuk lagi ke selang berikutnya sampai ke galon ataupun tempat air mineral. Nah, di sana adalah yang dikatakan utamanya. Di sana yang nanti dimasukkan EKG ataupun ekstrak yang kita aduk. Dari dalamnya itu ada selang dan angin yang tadi berurutan dari aerator sampai dengan sini itu terus bergelembung. Bisa dikatakan itu cara mengaduknya. Ibarat perumpamaan kalau pakai tangan itu kita tidak mungkin. Nah, tujuannya alat ini mengaduk itu karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu, bahkan 3 minggu itu bisa dikatakan maksimal bisa jadi. Jadi masuk ke dalam, jadi mengaduk sampai nanti ada air itu berubah. Nah, itu kontrolnya bisa terakhir selang itu jalan sampai ke yang botol air mineral yang kecil. Jadi kontrol itu ada di sini. Nanti akan kelihatan sudah jadi atau tidak. Jadi untuk larutan PK kita bisa membeli di apotek terdekat. Jadi larutan PK bisa digunakan untuk disinfektan dari penyakit kulit. Jadi kita membutuhkan larutan PK cukup sedikit saja, kurang lebih 1 gram. Untuk airnya tersendiri tidak dipenuhkan, untuk pemberian air itu sebanyak setengah sampai 75% dari volume botol air mineral. Kemudian larutan dari EKG kita juga memasukkannya tidak penuh, karena dalam proses fermentasi tadi istilahnya itu juga membutuhkan ruang untuk gelembung-gelembung tadi untuk proses dari fermentasi dari fermentator tadi. Kemudian gelas wall atau filter itu bisa kita ganti dengan kapas. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya. Kalau misalnya tidak ada glass wall, kita bisa menggunakan kapas. Jadi menggunakan bahan yang mudah kita dapat.